Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Sini saya Silvi Dwina Rahayu dari Universitas Amikom Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan akuntansi sosial dan lingkungan. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Iraton selaku dosen pengampu akuntansi non-laba. Langsung saja, kebijakan sosial dan lingkungan itu apa? Kebijakan sosial hadir sebagai cara untuk memecahkan masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial bagi semua golongan masyarakat yang mempermudah dan meningkatkan kemampuan mereka dalam menanggapi perubahan sosial. Dalam kebijakan sosial dan lingkungan, ada strategi pengelolaan lingkungan hidup mendatang, pembangunan berwawasan lingkungan hidup, pendidikan lingkungan hidup, serta industri Indonesia yang ramah lingkungan. Dalam kelembagaan lingkungan hidup, kelembagaan Kancah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Lingkungan Hidup, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Restorasi Gambut, Badan Informasi Geospasial, Kementerian Agrarian dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian PU, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, Dirjen Pajak, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam teori pengungkapan sosial, pada 1997, John Elkington memunculkan gagasan Triple Bottom Line of Business and Triple Bottom Line Accounting. Corporate Governance CG dirancang untuk mengelola 3P, Profit, People, dan Planet secara terintegrasi demi Sustainability of Business and Profit. TBLA dirancang untuk mendukung visi dan misi CG. Pengungkapan lingkungan merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan yang diharapkan mengundang para stakeholder untuk berinvestasi, sehingga akan menimbulkan keuntungan kepada perusahaan. Alasan pengungkapan kinerja sosial pada laporan tahunan perusahaan menurut Henderson and Pearson 1998, pertama, international decision making. Manajemen membutuhkan informasi untuk menentukan efektivitas dari informasi sosial tertentu dalam mencapai tujuan sosial perusahaan. Kedua, product differentiation. Manajer dari perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial memiliki insentif untuk membedakan diri dari pesaing yang tidak bertanggung jawab sosial kepada masyarakat. Untuk yang ketiga, enlightened self-interest. Perusahaan adalah melakukan pengungkapan untuk menjaga keselarasan sosialnya dengan para stakeholder yang terdiri dari stockholder, kreditor, karyawan, pemasok, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat karena mereka dapat mempengaruhi pendapatan penjualan dan harga saham perusahaan. Peranan akuntan dalam membantu manajemen mengatasi masalah lingkungan melalui 5 tahap, yaitu sistem akuntansi yang ada saat ini dapat dimodifikasi untuk mengidentifikasi masalah lingkungan dalam hubungannya dengan masalah pengeluaran seperti biaya kemasan, biaya hukum, biaya sanitasi, dan biaya lain-lain yang berkenaan dengan efek lingkungan. Untuk kedua, hal-hal yang negatif dari sistem akuntansi saat ini perlu diidentifikasikan, seperti masalah penilaian investasi yang belum mempertimbangkan masalah lingkungan. Untuk yang ketiga, sistem akuntansi perlu memandang jauh ke depan dan lebih peka terhadap munculnya isu-isu lingkungan yang selalu berkembang. Untuk keempat, pelaporan keuangan untuk pihak eksternal dalam proses berubah, misalnya berubah ukuran kerja perusahaan di masyarakat. Yang terakhir, akuntansi yang baru dari sistem informasi memerlukan pengembangan seperti pemikiran tentang kemungkinan adanya eco balance sheet. Tujuan dari akuntansi lingkungan secara garis besar, keutamaan penggunaan konsep akuntansi lingkungan bagi perusahaan adalah kemampuan untuk meminimalisasi persoalan-persoalan lingkungan yang dihadapi. Nah, ini ada 3 cara pendekatan dalam pelaporan kinerja sosial menurut Martin Friedman, Siegel, dan Marconi 1989. Pertama, pemeriksaan sosial. Pemeriksaan sosial mengukur dan melaporkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari program-program yang berorientasi sosial dari operasi-operasi perusahaan. Kedua, laporan sosial. Laporan sosial terdiri dari inventory approach, cost approach, program management approach, dan cost benefit approach.
Untuk yang ketiga, pengungkapan sosial dalam laporan tahunan. Pengungkapan sosial adalah pengungkapan informasi tentang aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan lingkungan sosial perusahaan. Pengungkapan sosial dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti laporan tahunan, laporan interim, prospektus, pengumuman kepada bursa efek, atau melalui media massa. Selanjutnya, biaya lingkungan adalah biaya yang ditimbulkan akibat adanya kualitas lingkungan yang rendah sebagai akibat dari proses produksi yang dilakukan perusahaan. Biaya lingkungan perlu dilaporkan secara terpisah berdasarkan klasifikasi biayanya, supaya laporan biaya lingkungan dapat dijadikan informasi yang informatif untuk mengevaluasi kinerja operasional perusahaan terutama yang berdampak pada lingkungan. Lalu, apa itu green economy? Green economy bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi resiko kerusakan lingkungan secara signifikan. Dari contoh dan sudut terpenting tersebut, menjadi jembatan antara pertumbuhan pembangunan, keadilan sosial, serta ramah lingkungan, dan hemat sumber daya alam. Namun kenyataannya green economy hanya dianggap sebuah angan-angan belaka. Untuk saat ini saja dunia masih berlomba-lomba untuk meningkatkan pembangunan ekonomi tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan. Dalam green business, ada paradigma bisnis yang menganjurkan bahwa dalam berbisnis untuk meraup laba, korporasi perlu peduli dan bertanggung jawab melestarikan lingkungan atau planet dan meningkatkan kesejahteraan sosial, people, dan mengelolanya secara baik. Dalam green business, ada motif dalam green business. Di antaranya patuh terhadap regulasi, mengurangi tekanan para stakeholder eksternal untuk berkelanjutan bisnis dan laba dalam jangka panjang, mendapatkan akses politik, kredit, investasi, dan bisnis, menurunkan resiko keuangan, resiko bisnis, resiko sosial, dan resiko politis, meningkatkan reputasi dan nama baik perusahaan, meningkatkan apresiasi stakeholder, serta terakhir melindungi perusahaan. Nah, dari kebijakan akuntansi sosial dan lingkungan, kesimpulannya, akuntansi dan lingkungan telah menjadi topik yang perlu mendapat perhatian akuntan. Isu ini menjadi penting karena perusahaan perlu mempertanggungjawabkan dampak aktivitas operasinya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Sekian dan terima kasih. Sekian dari pemaparan akuntansi sosial dan lingkungan. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa di lain hari. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.